surga. Demi misalnya ada mengalami persoalan, ada kuburan di bapakna, tak gerak do kuburan di bapakna. Jadi pada dipimpin sekelor kawan ikut di Bandung tidak pakai yang kan orang kan baru tak mau pada kuburan do. Tak ada lagi pengaruhnya itu. Mau satu di pengururan, satu di parokin, tak ada hubungannya itu dengan kehidupan kita. Bolo mati kita, ana masa sirang mak terbita siang matang. Anaknya asa sirang sinaboto. Dari sosok. Dah. Alani dosa. Alai dokon pas apostol Paulus upah dosa adalah maut. Kematian kedua kali. Jadi kisorodo biar non ari pakuli saya masih tidak ada apa kamasan do terti ama merubah sehukuan nama si dia nawa enggak bayar no tapi gak busuknya ternyata PI pada jauh si komoro sunina selesai katanya dua sampai nanti saatnya pada hari kebangkitan badan hehema akan badan siap kuburan bersama mahalaki natu surga baju pemahalaki doh terdina tu surga nah tapi naroko masuk tapi naroko jadi poin jelas tegas hitam alana odo unok ni haposya kalau sudah meninggal tak ada lagi dia di dunia ini dia sudah ada apakah di neraka atau di surga itu harus tahu kita. Oke? Pada saat kita mau mengenang waktu dia dulu hidup, bangun, wanita rumah tulang burju. Sambil baca kami kirikan, kan? Hanya untuk itu saja, hanya untuk mengenang. Boleh pastor bodoh dan pindah bawa, tapi jangan bilang ibadah tulang. Lalu naik hasolambi, janganlah. Kita hanya untuk makan di situ, makan bersama saja di situ, bukan untuk mengajak mereka makan. Oke? Buta pakai lilin, woi, karena lilin itu adalah simbol Kristus yang menang. Gitu. Cuma, apakah dalam gereja Katolik masih ada hubungan yang mati dengan yang meninggal? Ada. Caranya bagaimana? Kita berdoa bagi arwah yang belum sepenuhnya masuk surga. Contoh, ini hanya mengulangi ya, karena ini penting. Misalnya ada umat di Bosar Majawa, jadi kalian mau berjudul asli kalon, doa komedi pertama. Ada yang mengarah ke Jakarta, harus ke Malaysia. Semua ini mah juga anak, gawe Manako, membunuh Jolma, kan? Dukman Sahid, bulan memang situ Bosar Majawa. Jika semua ninggal ke Sahid Naon, saya ada memang. Saya harus ingat perhangin naik mereka si Hotang. Ya dari hari kini molo naik mati, ada untuk sakramen niat dari dia. Doh pada foto ini terus. Ijo, maisuru bakjo wajib pastor ba, ati wah atau kinai dikira, nggak paling jalan do sakramen pada foto di dosa doh niat dari rawa pastor. Ilai nabi ada dia, ilai yang pernah foto di dosa, ilai musik komuni kudus. Sekadar kemudian mati amat toh, mati. Syukur-syukur, tusuk berdoa mana tapi naroko. Nah, kalau dia lulus dah. Nah, POT, hafal siori, tapi meninggalnya itu dalam rahmat. Nah, jadi amat tasnya ini memang masuk surga di mana alai alurang porsi bela sering mengulu jalan bulan busana, dia butuh pemurnian, pembersihan. Iman ada bari, api penyucian. Disuruh di mana ada di pinggir-pinggirnya, kan sangat lebih bagus masih di pinggir-pinggirnya. Karena apa? Dia belum pantas masuk sepenuhnya. Dia masih butuh disucikan, dimurnikan. Caranya bagaimana?
Dia didoakan oleh kita yang masih hidup dan oleh orang-orang di surga yang sudah masuk agak ke dalam mendoakan dia. Disitulah ada hubungan kita dengan orang yang meninggal. Satu, hidup kan? Nah, justru kita bisa minta doa kepada mereka supaya mereka, misalnya pelindung gereja kita siapa nih? Pelindung gereja kita? Santo Alfonsus. Nah, dia kan menurut ajaran gereja masuk surga karena mereka selama hidup menjadi saksi, bahkan menjadi martir, orang membela iman, masuk surga. Maka kita bisa minta doa dari mereka, bukan meminta permohonan, bukan meminta doa supaya doa kita dibantu kepada Yesus. Kepada Yesus. Kenapa kepada Yesus? Karena Yesuslah perantara kita kepada Allah. Jadi itu maksudnya Katolik punya hubungan dengan orang yang sudah meninggal. Dalam arti itu maksudnya ya, dalam arti itu. Hari peringatan orang beriman yang sudah meninggal. Disimak kita berkesempatan mendoakan orang beriman yang sudah meninggal. Oke. Kita lanjut ke masa Advent. Nanti yang saya terangkan tadi ada hubungannya dengan materi ini, ya. Alana sonari dua bulan ini artinya sama, yakni orang yang diurapi. Minggu kita. Jadi saudara, Yesus Kristus berarti Yesus yang diurapi. Bisa juga kita bilang Yesus Mesias. Sama artinya itu, tapi yang biasa dipakai oleh gereja adalah bahasa Yunaninya Yesus Kristus. Jadi ada menamakan yang dua lingkungan, Yesus Mesias Merinda. Salah nonim. Berarti baru saya udah bayar. Gimana Yesus Mesias? Ayo terangkan. Oke. Jadi dalam konteks orang Israel, orang Yahudi, orang Ibrani, kata Mesias ini penting. Kenapa? Ketika orang Israel berada di tanah pembuangan, para nabi menjanjikan bahwa akan diutus seorang yang akan membebaskan kita, yang akan mengembalikan kita ke Yerusalem, yang akan membawa kita kepada hidup yang enak, yang bahagia. Dia itulah namanya Mesias. Jadi ini ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi sampai sekarang. Bagi orang Yahudi yang tak percaya kalau Yesus adalah Mesias. Nah itu dia. Jadi masih banyak orang Yahudi sampai sekarang tidak percaya kalau Yesus adalah Mesias. Bukan itu Mesias kami katanya. Maka sampai sekarang mereka masih terus merayakan Advent. Bagi kita perjamuan yang abadi. Orang nama ada di sini kan, perjamuan abadi, kebahagiaan yang abadi. Maka Yesus tidak pernah menggambarkan apa itu surga. Yesus selalu membuat kerajaan Allah itu ialah seumpama seorang tuan yang akan bepergian menyerahkan talenta. Yang satu 5 talenta, yang 2 3 talenta, yang satu 1 talenta. Setelah dia pulang dia minta lagi. Yang 5 talenta mengatakan, Tuan, talenta Tuan saya lipat gandakan jadi 5. Apa dibilang dia? Terima kasih. Ujudoh inamet Leonor kumahotu naberja. Yang 3 juga begitu. Sedangkan yang 1 Tuan itu marah. Seorang teman biar beliau anak botol mencalo rezeki do dinaso apa karena pulau dinaso naso kan lu gimana kan lu nggak dibotoh hal parti mas dua aturan yang lehono mau mahapemon tu pabunga pamas memang dia kan tuapi nasora. Jadi kalau itu intinya apa? Kerajaan Allah itu ialah orang yang percaya kepada Allah pelan-pelan bertumbuh dan berkembang. Satu, orang yang percaya kepada
harus orang yang peduli, harus orang yang rajin. Makanya baca pertama ayat kondisi. Isma, siapakah istri yang baik? Apa kata begini? Soli pada burju, umar galisian putih. Alana ringkas itu tangan namar obas. Jadi molon istrinya burju ikon persis itu. Ada tangannya karejo. Dan somon inakta nang sana. Tangannya dan ringkas karejo berbeda ringkas. Suci dan tradisi gereja. Alana perlu dalam tradisi baru dalam Alkitab. Gitu. Oke? Jadi selalu buat di sumber. Nah, apa yang dijelaskan dalam Katekismus Gereja Katolik KGK nomor 522 sampai dengan 524. Nah, begini penjelasannya. 1. Nomor 522, kedatangan Putra Allah ke dunia adalah satu kejadian yang sekian dahsyat. Dahsyat artinya luar biasa, mengherankan, mukjizat, tidak bisa diterima oleh akal, tidak logis. Maka disebut dahsyat. Karena itu Allah mempersiapkan kedatangan Yesus ini berabad-abad. Mulai kapan? Sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Terutama kata-kata Allah kepada ular. Apa dibilang? Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala keturunanmu. Siapa keturunan perempuan itu nanti? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nanti yang meremukkan kepala setan. Dan itu sudah diremukkan Yesus ketika kapan? Ketika Yesus mati. Jadi Yesus itu masuk ke alam maut, ya, alam kematian, untuk mematikan kepala setan ini supaya nggak berdaya lagi, gitulah. Setelah itu dia keluar bangkit pada hari yang ketiga. Begitu cara pikirannya, ya. Oke, jadi dipersiapkan